يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وثرني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وثرني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وثرني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita buka halaman Fatihah. Babun di ada berita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ada beridain. Yustahabu ayaktasila beridain wa yatanazzafa wa yatajana wa yalbasa asana siyabihi wa ayyushira min takbir min gurubi إلى صلاة العيد فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحانه بكرة وأصيلا. وتستحب الأضحية لمن قدر عليها ويحضر عند ذبحها ويتصدق بلحمها ويجيء من الضأن إلى ما له سنة ولم يرفعه إلى ما له سنتان. باب بأحكام الصيام ولا يصح صوم رمضان إلا إذا نوى صوما بالليل ويقول كل ليلة نويت كما قد غير رمضان فلسنة لله تعالى. ويطول الصوم بالأكل والشرب والجماع عمدا فإن فعل شيئا من ذلك ناسيا أو مكرها لم يبطل صومه وإن نام فاحتلم لم يبطل صومه ولو أمنع وإن باشر أو قبل فأمنع بطل صومه وإن حدث الحيض والإلباس بالصوم بطل صومه يومها. الله Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi adabil idaini. Bab membahas adab-adab sunnah-sunnah yang ada pada dua hari raya. Idaini dua hari raya, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Jadi babun fi adabil idaini, bab membahas tentang sunnah-sunnah adab-adab yang ada pada dua hari raya. Yustahabu ayat tasila lil idaini. Disunahkan seseorang untuk mandi sunat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha ya, wa yatanazzafa dan dia membersihkan diri. Jadi ya termasuk mandi sunah mandi ya malam hari mandi hari raya. Kapan bila waktu ya dari tengah malam sampai ya mau menjelang apa? Menjelang sholat.
ya. Nah, jadinya sini disunahkan sunahkan sekalipun dia tidak mau hadir, nggak mau hadir sholat id karena harinya beda sama sholat Jumat. Sholat Jumat kan disunahkan bagi apa? Yang mau sholat Jumat, ya. Nah, kalau sholat hari raya, ya disunahkan karena harinya. Mana karena harinya, sekalipun dia nggak sholat id, tapi dia sunahkan mandi. Wayatana doba, ya dia bersihin, dia punya tubuh, ya benar-benar bersih. Yang pakai keramas, pakai sampo silakan, pakai sabun, ya benar-benar tanadop, dia bersihkan dirinya. Jangan mandi asal-asalan, jangan mandi koboi. Mandi koboi cuci mata doang. Aman? Cuci muka doang. Ya kucuk-kucuk itu. Itu mandi koboi. Koboi mana tuh? Ya. Jadi sunnah mandi hari raya, ya. Mandi hari raya Idul Fitri dan Adha, wa yatanadzafah, mandi yang bersih, dia bersihkan dirinya. Ya, sebelumnya ada apa tuh kira-kira, ya apa kumis rapiin, apalagi tuh kukunya yang panjang, ya. Nah, pokoknya tanadzaf dibersihkan. Termasuk pakai minyak wangi, ya pakai minyak wangi. Ini ya mau sholat id, ya kita benar-benar bersih, benar-benar wangi, benar-benar rapi, ya. Wa yatazayyana, dia berhias diri, ya berhias diri, ya. Pokoknya bersihkan semuanya tuh, ya. Seperti yang tadi kumisnya gondrong, rapiin, ya keren semuanya, jenggotnya rapiin semuanya, ya. Biasanya kita udah cukur belum? Udah cukur, ya. Nah, ya sebelumnya seminggu sebelum cukur, ya. Nah, pokok benar-benar apa? Ya tazayan, ya jadi rapi, ya. Wayal basa asalnya siabi, dia memakai baju terbaiknya. Jadinya kalau sholat Jumat, ya ada yang apa tuh? Yang berwarna, ada yang berwarna, ada yang berwarna baru, ada yang lama putih, dahulukannya putih. Nah, tapi kalau sholat id, kalau hari raya, ya asalnya siap baju terbaiknya. Ya, kalipun warnanya nggak putih. Nah, biasanya kita nih pakai baju apa? Ada baju koko, ada pakai baju gamis. Asalnya siap baju terbaiknya, baju paling bagus. Ya, jadi ya albas, pilih deh mana baju terbagus, sekalipun nggak baru. Yang mau baru silakan boleh, ya. Ya mau baru silakan boleh. Kalau nggak punya baru, ya udah cari aja di lemari yang paling bagus, yang paling keren, yang paling jangan yang udah kumal, yang udah apa tuh? Udah jelek, ya asalnya siabi, ya. Biasanya pada baru kan? Baru semuanya, ya. Baju koko baru, sarungnya baru, BH baru, BH baru, peci semua baru semua. Ada yang nggak baru apa tuh? Nah dalam baru nggak kira-kira? Baru mah? Second. Iya. Kalau yang baru lebih bagus, ya lebih bagus. Tapi yang baru wajib, ya. Nah ini hari raya tersebut hari raya tahunan Idul Adha, Idul Fitri. Hari raya mingguannya Jumat. Kemudian hari raya yang akhirat, hari raya ketemu ahli surga dan Allah itu hari raya. Perjumpaan orang surga dengan Allah Ta'ala itu hari raya akhirat. Nah, kemudian ada mengatakan juga kula yaumin la yusabahu fihi bahwa tiap hari seorang tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu hari raya buat dia. Nah, jadi para solehin, para aulia yang tidak maksiat itu tiap hari gembira dia. Berhasil melalui satu hari nggak maksiat. Satu hari seorang hamba tidak bermaksiat itu hari raya buat dia. Jadi satu hari nggak ada maksiat, udah kita tahu deh. Di kita semenjak buka mata sampai menjelang tidur apa yang kita kerjakan. Kalau kita nggak kena maksiat, ya itu hari raya buat kita. Kula yaumin la yusabahu bihi fawa'id. Tiap hari sehari berlalu, ya tidak dia Allah Ta'ala tidak dimaksiatkan, nanti dia tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, itu hari raya buat dia, ya. Wa an yaksir wa iksira minat takbiri. Nah, diperbanyak takbir, ya. Dimulai kapan takbir tersebut? Kalau hukum fikih dimulai dari apa tuh? Ada apa biasanya kan malam kan? Terus maghrib tuh. Maghrib, ya, kenapa demikian? Karena ketentuan lebaran kan maghrib.
kalau seandainya apa tuh, dia tersebut udah yakin, udah diumumkan dari pemerintah atau emang udah yakin besok 1 Syawal kalau hari raya Idul Fitri. Ini ya anggap nih sekarang tanggal 29 ya. Besok kalau seandainya emang cukup syarat untuk datang bulan baru ya bisa hari raya besoknya. Kalau enggak kita istimewa sempurnakan bulan 30 hari. Ini ahli ilmu falak yang berbicara ya. Nah, anggap udah diyakini ya, maghrib tadi lihat ada bulan, nah udah kita takbir. Nah, kita takbir, beda halnya sama hari raya Idul Adha. Nah, takbir kapan? Kalau bilang tanggal 9 tanggal itu udah boleh tuh. Tanggal 9 udah boleh, tapi umumnya orang pada mau malam ya, maghrib ya. Kapan? Min ghurubi lailatul id, ya, dimulai tersebut pada maghrib setelah terbenam matahari malam hari raya. Sampai kapan? Ila salat id, sampai hari raya. Maksudnya ya kalau seandainya itu takbir sampai sejak salat id, beda apa? Kalau ada ya salat id, takbirnya apa? Muqayyad terikat, artinya setelah sholat fardu. Setelah habis sholat tuh, habis sholat anggap tadi pagi sholat Idul Adha, kemudian zuhur sholat, ya udah takbir sampai hari tasyrik. Kapan? Asar atau maghrib ya, khilaf di kalangan ulama. Ada bin Hajar sama Romli beda pendapat. Ada bilang jangan asar, ada bilang dengan terbenamnya matahari ya. Silakan amal yang terserah ya. Nah, kalau hari raya Idul Fitri udah habis salat Id, udah habis kan? Habis ya. Fayaqulu, maka dia yang takbir mengatakan, mengucapkan, kita ada apa semua? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah wa ta'ala sampai terakhir. Nah, ini termasuk sunahkan juga baca selawat di akhirnya setelah kita takbir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala sampai terakhir sunnah. Kemudian baru takbir lagi. Nah, perbanyak takbir. Kenapa? Karena disunahkan untuk ihya lailatul aidain. Apa ihya? Menghidupkan, meramaikan malam 2 hari raya. Nah, ya. Anggap kita terserah, yang mau ke mushola takbir silakan, yang mau puji silakan, di rumah takbir juga. Nah, ini ya sekarang banyak orang Islam takbir pada malam 2 hari raya pada males. Ya, kadang di masjid setengah jam 1 jam ya, udah pada capek. Nah, 1 jam capek ya. Kemudian apa lagi tuh? Ya, di rumah takbir juga. Ya, karena kita dengan kita takbir tersebut apa? Kita menghidupkan hidup di malam hari raya itu hidup semarak apa tuh? Enak hidup ya. Nah, kalau misal takbir nggak ada, nggak enak. Ya, kita di Jakarta masih enak, di Indonesia masih enak dalam arti apa? Ya, speaker, masjid, sekolah masih takbir. Itu di Singapura dong ya. Takbir di dalam apa tuh? Speaker dalam apa? Udah speaker dalamnya, jadi ya emang apa tuh? Semangat. Jadi malam hari raya nggak malam hari raya kayak apa tuh? Kayak biasa aja. Masa petasan nggak boleh, karena tuh tulisan apa? Air mancur nggak boleh. Nggak boleh ya. Ini kita takbir. Kenapa? Ya, karena yang menghidupkan malam hari raya tersebut yang takbir, Allah Ta'ala hidupkan hatinya di hari saat dimana ya betul. Ya, orang hati pada mati. Nah, dengan dia menghidupkan nyebut nama Allah di mana takbir dalam takbir id atau adahan, ini Allah hidupkan hati nanti ya. Nah, kemudian ini banyak itu lagi nih, kalau kita buat sunnah banyak banget ya, sunnah. Kalau sholat Idul Fitri ya ditakhirkan. Apa ditakhirkan? Kapan waktu sholat Idul Fitri masuk? Cuma sama, sholat Idul Fitri Adha waktu masuk sama. Ya, matahari terbit ya ditambah 2 masa durasi 2 khutbah. Anggap matahari terbit jam 6. Kemudian durasi 2 khutbah anggap ada setengah jam. Kita anggap setengah jam deh. Jam 6 ya, kemudian tambah durasi 2 khutbah tersebut ya. Kalau itu apa tuh? Itu apa? Idul Adha
ya, artinya matahari terbit tambah durasi 2 khutbah, kemudian baru boleh potong apa tuh? Kurban. Nah ya, nah sini kalau sholat id cepet waktunya, cepetin. Sholat Idul Adha cepetin. Supaya apa? Supaya ada waktu banyak untuk potong kurban. Jadi angkat tadi matahari terbit jam 6, tambah qadar rubhin. Qadar rubhin itu 16 menit. Jam 6 tambah 5 menit, 6/4 laksanakan sholat. Nah, tapi kalau hari Idul Fitri tunda, jangan buru-buru. Kenapa jangan buru-buru? Idul Fitri anggap tadi sholat biasanya di Jakarta sholat itu jam 7. Ada nggak yang jam setengah 7? Nggak ada. Kalau anggap Idul Fitri ya, Idul Fitri sholatnya awal waktu. Sholatnya ditunggu dah akhir. Maksudnya ditunda. Kalau Idul Fitri sholatnya ditunda. Kenapa? Memberi kesempatan bagi orang yang belum bayar zakat fitrah. Jadi anggap sekarang kata ketua masjid ya sholat Idul Fitri di masjid kami jam 7. Padahal jam 6/4 udah boleh. Nah, kan ini memberi keluasan, kemungkinan ada jamaah yang belum bayar zakat fitrah, jadi kasih kesempatan. Ya, sekarang kalau Idul Adha dipercepat, ya matahari terbit, kemudian ya dia tambah qadar rubhin 15 menit, ya disegerakan. Untuk apa? Memberi waktu panjang untuk orang yang mau berkurban. Jadi apa? Jadinya waktu luas. Nah, paham ya? Sekarang lanjutan nih. Kalau kita artikan banyak ya istilahnya sunah-sunah hari raya banyak ya. Jadi apalagi antaranya ya menuju masjidnya awal ke masjidnya awal, kemudian pergi ke masjidnya jalan kaki ya al-masyu ila dhahaban, pergi jalan kaki, pulangnya jalan kaki, tapi dengan apa? Dengan jalan yang agak jauh. Supaya apa? Supaya apa? Banyak langkah apa tuh? Nah, maksudnya kalau yang pergi jalan normal, kalau pulang itu kan udah keletuh, nggak ada tanggungan. Jadi apa? Jalannya agak jauhan, jangan muter. Yang jauhannya cari, ya, paham ya? Banyak nih kalau kita lihat artinya. Terus ke kitab. Wa tustahabul udhiyatu liman qadra 'alaiha. Disunahkan melakukan kurban bagi yang mampu. Nah, yang mampu. Siapa yang mampu? Yang ada kelebihan. Ya, artinya dia ada kelebihan untuk keluarganya, untuk diri dan keluarganya, kemudian ada kemampuan ya berkurban. Nah, kurban ya disunahkan buat siapa? Buat muslim ya, laki-laki perempuan, muslimah, laki-laki muslim, maksudnya muslim dan muslimah ya yang sudah balik. Kalau akikah disunahkan untuk apa? Bayi yang lahir. Jadinya kalau untuk perintah lebih dahulu mana akikah sama kurban? Akikah. Akikah dan kelahiran, tapi kalau kurban dengan balik ya. Nah, sini ya Imam Syafi'i melakukan bagi ulama-ulama yang mengaku juga termasuk Imam Syafi'i yang mana beliau tersebut ya kalau yang mampu nggak berkorban ya nggak bagus. Berarti ada pahala besar tapi dia nggak mampu melaksanakan. Padahal kan disinggung tuh ya beli handphone iPhone mampu, kurban kambing 3 juta nggak mampu. Singgung ya? Ada yang gitu singgung ya? Nah ya udah kita mampu apa? Ya agar kita boleh kambing kita ini mau sapi patungan silakan, jangan sampai enggak gitu. Padahal uang kita banyak ada, ya udah kita kerjakan. Jangan sampai saya tahun kemarin udah, ya enggak. Ini ya sebenarnya tikrar berulang-ulang. Tahun kemarin kita ada kurban, sekarang tahun ini ada kemampuan kurban juga gitu. Nah, tapi kalau keluarga ya lebih gantian. Tahun ini suami, tahun depan istri, kemudian anaknya sudah balik. Ya, kalau banyak orang-orang yang korbanin untuk orang tua yang meninggal dunia, kira-kira dia wasiat nggak? Kalau wasiat kerjakan, kalau tidak wasiat nggak kerjakan. Bagaimana seorang orang tersebut wasiat? Ya, dibilang kepada anaknya, contohnya, wahai anakku, nanti kalau ayah udah meninggal dunia, kalau ananda ada uang, lebihan, tolong ayah lakukan sunnah kurban. Nah, boleh. Jadi berwasiat. Kalau nggak ada wasiat, jangan. Paham ya? Umumnya gimana umumnya? Wasiat nggak kira-kira?
jarang nggak ada wasiat gitu. Ada mungkin dua orang benar, ya umumnya apa ya emang nggak wasiat ya. Wa tustahabul udhiyatu liman qadra alaihi sunnah korban bagi yang mampu. Wa ayyahdura idza dhabiha. Nah, ini yang korban yang sunnah motong, yang disuruh motong yang orang yang berkorban. Yang ambil di korban kambing. Nah, dia yang motong dia. Yang motong dia yang nyembelih. In ahsana dzabha, kalau dia memang bisa motong. In asna zabha, kalau dia bisa motong, kalau nggak bisa motong, ya iwakil ghairuhu, dia boleh wakil orang lain. Nah, kalau dia wakil orang lain, otomatis dia sunahkan untuk menyaksikan binatangnya yang dikorban, ya. Nggak wajib, sunnah menyaksikan. Dia udah wakilin, wakil potong sunnah menyaksikan. Nah, sekarang kalau di kambing, satu orang menyaksikan, 7 orang, ya anggap sapi atau kerbau itu kan 7 orang. Waktu penyembelihan, kalau bisa 7 orang adanya semua menyaksikan, ya udah cukup ya pakai handphone aja, nggak ada lain nggak lain ya. Jadi menyaksikannya apa? Lihat langsung ya, sunnah. Nggak korban, nggak menyaksikan nggak apa-apa, tapi sunnah ya, paham ya. Nah sekarang kalau 7 orang, satu orang patungan sama 6 orang lain untuk korban sapi. Siapa yang berhak motong? Ya, 7 punya hak, 7 punya hak untuk motong. Nggak mungkin, ayo kita gorok 7. Paham nggak? Nah ini kira-kira siapa nih? Kira-kira nih, ya kita 7 orang nih, ya siapa aja ini? Nah gimana nih? Kita punya hak yang sama gimana? Udah, inti aja deh. Kok aneh? Pisau itu tajaman. Paham nggak? Inti aja ya. Paham? Udah, kan biasanya ada yang itu nggak tahu kan? Nah ini anggap semuanya dia 7 nggak bisa motong. Udah. Gimana kalau kita wakilin kepada anak nggak bisa motong? Itu apalagi anak motong aja takut. Ada motong aja takut. Ya, nggak bisa. Udah, kita wakilin gimana? Nah, udah wakilin. Jadi 7 itu punya hak motong. Ya, kalau dia salah satu ada bisa silakan. Kalau nggak ada, boleh nggak perempuan motong? Boleh. Ada nggak perempuan motong? Ada. Di Indonesia, kalau di Arab banyak. Ada Indonesia juga. Kamu kemarin motong pakai Perempuan. Oh, pakaiannya gimana? Ketat nggak? Wah. Kalau kita, ya kalau di Arab motong ya perempuan yang motong banyak. Perempuan, ente kalau di perempuan orang ada sana nih, itu motong kami tidak, kami diikat, cepat motong. Dia ngelet, dia yang apa tuh? Dia yang apa? Udah nyanyi semua, dia masak semuanya. Cepat gerakannya. Ya kalau kerja di Indonesia nggak ada, jarang apa yang memang ada. Nggak ada ya. Makanya gabung motongnya. Kalau sampai satu perempuan kata yang patungan 7 orang, Anda bisa motong, benar? Ya udah. Ya, paham ya? Jadi wa ayyahdura inda dhabiha, disunahkan yang mewakilkan tersebut untuk menghadiri waktu pemotongan sunnah. Ya, pemotongan ya. Wa yatasaddaqa min lahmiha, disedekahin ya dagingnya. Beda kurban sama akikah, kurban sedekahnya nahian mentah. Kurban sedekahnya mentah. Kalau akikah sedekahnya matang. Ya. Anggap jangan terbalik, enggak boleh. Ya maksudnya boleh. Emang dia nerima sunahnya dia terbalik. Ada enggak orang yang sedekahin Anton apa? Kurban matang ada enggak? Enggak ada. Ya, enggak ada ya. Ya, hampir pada ngamalin. Kalau akikah sedekahnya matang. Ya. Ada yang akikah juga apa? Sedekah mentah juga, dia enggak mau repot. Dia potong ambil buat akikah 2 orang, dia bagi-bagi mentah-mentah. Ini apa nih akikah? Kok nggak dimasak? Ala potnya. Bumbunya buang bumbu ya? Apa? Buang bumbu ya. Nah, ini ya. Kalau seandainya emang kurban wajib, ya udah. Ya. Apa tuh? Nggak boleh makan gitu. Kalau seandainya kurban sunnah, ya maksimal 1/3. Maksimal 1/3. Ya, tapi kalau mau ngambil hatinya doang silahkan. Dan ingat, yang kurban tersebut mesen dagingnya atau hatinya wajib kambing binatang yang dikurban, nggak boleh ngambil orang lain. Kebanyakan nih, ya nggak dicatat, akhirnya datang. Kambing siapa?
Anak-anak kan korban. Iya, anak minta pahanya dong makanan. Oh, sembarangan paha kambing orang lain diambil. Nggak boleh. Nggak boleh kan dia minta dagingnya dia kan? Iya. Dagingnya dia dimiliki. Udah pokoknya. Oh itu berapa nih? Itu minta paha ya? Yang mana nih? Yang mana? Yang ini. Ya, maka tertulis apa tuh? Anggap kambing. Kambing nomor 1 siapa? Zainuddin. Apa notisnya? Paha kanan, depan udah. Catat tawan nomor 1. Ya, ada notis siapa dah? Nomor 1 Adi Zainuddin. Ya, apa notisnya? Paha. Masukin ke plastik, kasih nama. Nah, udah. Nanti orang minta kasih itu. Termasuk hati nggak boleh juga. Ya, jadi orang juga gampang itu ya, gampang ya. Nah ini ya, dulu pernah di Kebon Baru, ya, ada ngajar di Kebon Baru. Korban motongnya sebelum sholat subuh, atau habis sebelum sholat subuh, habis subuh tuh, benar-benar, udah puluhan tahun begitu, puluhan tahun. Kenapa? Permintaan emak-emak Ustaz, maksudnya emak-emak biar masaknya Cepat. Waktunya betul maksudnya panjang untuk masaknya. Jadi tega. Nggak sah bilang. Kan matahari terbit ditambah masa melaksanakan dua khutbah. Ya anggap tadi matahari terbit jam 6 tambah 2 khutbah sama sholat berapa tuh? 2 khutbah sama sholat berapa? Anggap deh 2 khutbah 20 menit sama sholat 10 menit, setengah jam deh. Udah waktu masuk. Nah ini habis subuh belum matahari terbit dipotongin. Ini tahunan begitu. Kita ngejar kita Pak Ustaz, ngejar mana? Kita potong habis subuh. Belum matahari terbit belum. Gimana? Udah belum tahu nih. Emang sini nggak ada ngajarin? Nggak ada ngajarin Ustaz. Ya, mana baru Ustaz doang yang ngajar gitu. Ya. Nah, gimana? Jadi siapa nyuruh? Tanggung jawab tuh. Tanggung jawab. Orang korban nggak sah. Dia cuma dapat pahala bagi daging doang. Lu gimana gantinya? Juga puluhan tahun gimana? Puluhan tahun begitu. Ya Allah, makanya tuh ya ibadah bisa pakai ilmu gak? Pakai ilmu ibadah, jangan ibadah sama kita. Jadi karena nurutin mamanya bego juga lagi. Mama bego juga kemarin mama minta habis subuh. Minta potong nih kali pot kami, korban potong ini 2 ekor, 3 ekor buat masak nih. Ini kalau masak gimana? Gak bisa juga. Daging korban dimiliki dulu oleh fakir miskin, dimiliki, tau gak? Anggap nih, kita udah maksudnya jam 6 tadi matahari terbit tambah 2 masa apa tuh? 2 khutbah tambah sholat, anggap setengah jam deh. Setelah kita motong. Nah kita motong, ya boleh nggak langsung dimasak? Ayo. Kalau emang korban sunnah kata dia yang sepertiga. Nah sepertiga ya sepertiga jatah dia masak boleh. Jatahnya dia. Tapi kan jatah fakir miskin gimana yang 2/3-nya? Nah, yang 2/3-nya kasih fakir miskin dulu, miliki nah betul. Kasih dia terima. Nah, gimana? Berikan haknya. Ya, udah dia terima. Ini anggap fakir miskin, anggap kambing anggap ada 12 kilo. Contohnya, sepertiga berapa tuh? 4 kilo. Nah, 8 kilo kan buat apa tuh? Buat fakir miskin. Satu orang 1 kilo. Udah, mana fakir miskin 8 orang? Ini gimana nih? Ya, udah diterima, ya, dia terima. Nah, sekarang gimana? Ya, mau dimasak nih. Bagi dong, apa maksudnya apa? Apa tuh? Udah, dia kasih lagi nih. Yang penting terima dulu, memiliki dulu baru apa tuh? Baru, nah nih, ya, mak masak. Nah, gitu. Jangan ada orang langsung dia apa tuh? Masak. Jangan, yang miliki dulu biar fakir miskin menerima, kemudian dia menyerahkan kepada tukang masak, silakan, paham ya? Masuk, boleh pakai miskin udah terima lagi korban, dia udah miliki, berarti udah punya dia belum? Iya. Nah, dia boleh jual kan? Boleh. Ada yang jual? Amin. Ya, boleh kan? Dia udah miliki, boleh jual? Boleh. Ada yang jual? Ada yang ada? Amin. Ada juga. Iya dijual juga ya. Ada udah miliki senang dia, paham ya? Terus ya. Wala yujibu min ad-dhani ila ma lahu sanatun. Enggak sah daripada don apa don? Kami domba nih. Kecuali
umur 1 tahun. Kalau domba lebih mudaan boleh 1 tahun. Nah, dari mana tahu 1 tahun? Ya, dari pakarnya. Dari pakar yang ahli sama kambing domba ini setahun. Kemudian kalau berapa kupak apa ya? Nah, itu gigi dia copot kupak. Nah, ada kupak. Nah, ini silakan boleh. Apakah ada kalau tukang bohong gimana? Urusan dia sama Allah Ta'ala. Tapi kita kan bisa lihat dari postur tubuhnya, fisiknya, dibilang udah kupak. Katanya ada yang jahat. Jahat dalam arti kupak dicabut. Ada, benar. Ini katanya ada yang jahat. Kambingnya maksudnya apa tuh? Belum cukup umur tapi gemuk. Wah, belum kupak nih, dicabut. Oh, di dokter gigi mana tuh? Dicabut. Nggak dibius kan itu? Nggak dibius. Jadi dicabut supaya apa? Ini ya Allah, nggak boleh, haram. Ada begitu, ya. Udah kupak dia udah. Ini yang pengalaman tahu deh, ya, karena kambing nggak mungkin ciri-ciri demikian, nggak mungkin. Misalnya apa? Kalau dia bawa ketahuan, yang pengalaman tahu nggak kira-kira? Ya. Ini dibilang udah kupak dari mana tuh ya? Paham ya? Wala minamati ila malu sanatani. Kalau kambing kampung, ya maksud kambing apa? Kambing Jawa ya. Kambing Jawa ya. Ya kambing kacang kambing Jawa sih, maas. Ya sanatani, umurnya 2 tahun. Nah, 2 tahun. 2 tahun ya tahun. Nah, ini kalau korban tersebut, korban yang apa gimana sih? Ya. Yang mahal yang bagus. Yang mahal yang bagus korbannya. Aldimu duhayakum fa inna bil akhirati matayakum. Bagusin ya, yang bagus masih bagus, yang gemuk ya, yang bagus yang paling mahal tuh. Adalah asman, yang lebih mahal lebih apa tuh? Lebih gemuk. Nah, ini kan kalau begitu kan lagi banyak nggak? Lagi banyak. Nah, ini kalau lagi banyak ya udah, dia kalau emang mampu belinya agak mahal emang udah laksanakan. Ya. Yang kambing ya, kadang ada kambing begeng kurus, begeng kurus jelek benar, kayak kambing kayak begadang muluan kurus, ya nggak ada dagingnya nih, ya makin miskin dikasih apa tadi, ya apa benar-benar ada yang begitu, ada nyari murahnya doang, jangan altimulayakum, hebatin kalau kalian punya korban. Painah bila akhirat mata yakum, karena di akhirat itu sebagai tunggangan kamu, bukan kita dan kami, bukan. Maksudnya kalau kami sehat jalan cepat gak? Kami sehat, kerbau sehat, kami cepat gak jalannya? Cepat. Nah, kalau kita korban sama binatang yang segar, sehat, kuat, kita lewat sirat jembatan, apa tuh? Cepat, ya cepat gitu. Kambingnya tadi begeng kurusnya, satu langkah bengong. Kelihatan tak? Ini kok lama? Ada waktu juga korbannya kambingnya begeng. Kami yang 1,5 juta ya, piik ya? Iya, kami piik ya. Udah buat mengalami mampu di dunia banyak, udah beli yang hebat. Paham ya? Jangan apa? Kambing gembel. Iya, gua yang asal jangan ya. Ini kalau kembali ke hukum baik benar nih. Ini di sini nggak perluas, tapi di sini ya perbedaan khutbah Idul Fitri sama Adha. Idul Fitri nyinggung zakat fitrah. Kalau Idul Adha tasjid, supaya masalah kurban, supaya orang mau kurban. Karena anggap yang harinya korban, sampai tahu besok dia hari tasyrik pertama dia pengen korban. Karena apa? Si khotib apa tuh membawakan hadis, membawakan riwayat misalnya anjuran supaya apa? Supaya yang mampu untuk berkorban. Ya, nah ini baik terjadi kurban ini kan semuanya yang suka orang nggak? Orang. Tapi banyak yang PT ngasih kerbau, ngasih sapi banyak. Jadi gimana itu? Iya jadinya ini dari mana? Ya, satu itu ada yang dari mana tuh? Gramedia ngasih ya. Ustaz, ada dapat sapi Gramedia. Satu dari ya nama siapa nih? Gramedia. Gramedia jadi Gramedia gimana? Gramedia orang bukan? Kita panggil, ya jadinya gini aja, ya bilang Pak, ini kan korban sunahkan buat orang, bukan buat yayasan, bukan buat apa tuh, bukan buat perusahaan, kan orang kan, orang. Ini gimana Pak? Gimana? Bos nyuruhnya serai doang nih, itu tanya sama bosnya. Pak Bayu Gramedia ada yang muslim nggak? Ada. Sudah kan bos, ini sapi yang sudah korban orang, bukan apa tuh, perusahaan.
gimana kalau nama kita 7 orang nih? Siapa-siapa namanya? Udin, Ahmad, Amin, apa gitu? Ini 7 orang. Boleh gak? Kira-kira dikasih gak bosnya? Kasih gak kira-kira? Hah? Kasih gak? Kasih udah nggak apa-apa nih. Udah. Bosnya yang beli orang lain ya. Tapi ya kita ini udah boleh gak? Boleh. Ada yang dapat di tempat lain juga. Ada yang nanya juga gimana nih? Ya, karena siapa yang Bapak kasih dari yayasan ini, dari PT ini, Pak, di sini ada DKM 7 orang yang belum kurban. Karena bagaimana kalau atas nama kami? Udah, nggak apa-apa. Ya, halam gitu. Nah, agak kan nggak ada gitu-gitu aja. PT ini ngasih, proses ini ngasih. Udah, yang dapat pahala siapa? Hah? Yang dapat siapa yang dapat pahala? PT dapat pahala PT? Enggak, yang nyerahin. PT kan dipakai uang perusahaan. Yang dapat pahala siapa? Yang direkturnya apa manajernya? Uangnya bukan uang perusahaan. Makanya yang lebih tadi ya memang milikin aja dulu perusahaan dia ngasih orang, dia terima semua untuk orang, nah jadi pahala gitu. Kalau gitu ya udah anggap dia nggak nyatu gitu, dipotong aja. Ya pakai miskin cuma dapat apa tuh? Ya akhirnya dia dikasih, tapi pahala korban nggak ada, karena syarat korban nggak ada. Nah, yang dapat pahala siapa? Ya siapa ngasih pahala ya? Ya, begini juga ngasih pahala. Perusahaan dapat pahala. Penanggung jawabnya semuanya yang ngatur lah gitu ya, masih dapat ya. Tapi lebih baik kita tadi selainnya ke 7 orang ya, paham ya? Banyak yang gitu. Banyak ya. Ada aja yang ngasih dari ini, dari PT ini, dari PT ini. Siapa udah dari PT ya. Udah ya. Potongin aja ya. Nah, terus boleh nggak korban 1 sapi? Itu kan 7 orang. 7 niatnya beda. Boleh. Nah, 1 sapi 7 orang, ya. 3 orang niat korban, 4 orang niatnya akikah. Niatnya apa lagi tuh? Nazar. Ada niat satu lagi enggak? Nazar apa? Kita nazar biasa ya, bukan korban ya. Apalagi niatnya akikah, niatnya pengen apa? Misalnya apa? Kalau yang lagi bayar dam di mana pergi haji, ini boleh. 7 niatnya berbeda boleh. Ya, anggap tenang. Ya tadi dia niatnya apa? Nazar, niatnya ini silahkan boleh. Nah, paham ya? Nah, jadi boleh. Ya. Tapi nggak ada di Jakarta ya? Nggak ada panggilan, nggak ada ngerti gitu kan? Paham nggak ngerti gitu, paham ya? Nah, terus kita udah. Tapi masalah gitu ya. Ada nggak panjang lagi nih ya? Babun fi ahkami syam. Bab membahas tentang hukum-hukum puasa. Tentu puasa ini puasa campur Ramadan sama sunnah ya, sama ya. Wa la yashiu shaum Ramadan ila idana wa shauma fil lail. Enggak sah puasa Ramadan ya kecuali niat puasanya dari malam hari. Kapan malam hari? Dari maghrib sampai azan subuh. Maghrib ya udah masuk malam. Jadi boleh niat puasanya ya dari mana? Di awal salat maghrib boleh. Tapi umumnya kita kan habis tarawih itu, bisa witir. Nah, silakan nggak apa-apa. Yang penting masih ada malam. Sampai kapan? Sampai azan subuh habis. Azan ya waktu subuh tiba habis. Makanya ini penting dalam arti ketinggalannya di waktu malam ya kita ngambil pendapat muktamad aja. Ini nggak sah puasanya. Makanya bagi orang yang seorang suami, seorang bapak, ingetin ketika mau tidur malam hari, udah niat belum puasa? Niatnya. Nah, kemudian waktu sahur bersama, maka sahur bersama udah niat belum? Yang belum niat. Itu ingat tuh ada anaknya, bininya belum niat. Kemudian menjelang apa tak? Imsak yang terakhir kan? Imsak udah niat belum? Ya gitu kan nggak apa-apa. Sebetulnya ada yang belum niat. Karena kalau belum niat gimana? Hukum orang yang nggak niat wajib dia menahan diri layaknya seperti orang puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi nanti dia kogok. Paham nggak? Sayang begitu. Jadi nggak ada alasan. Itu kenapa apa tuh? Kenapa nggak puasa? Malah lupa niat, ngopi, rokok. Apalagi? Itu kenapa nggak puasa? Malah lupa sahur. Emang sahur wajib? Enggak. Emang akal-akalan dia. Akal-akalan dia. Akal-akalan supaya apa tuh? Supaya apa tuh? Puasa. Supaya dibenerin nggak puasa.
Ya, niat. Nggak boleh tuh. Dia niat udah wajib layak menangis benar, nggak boleh makan, nggak boleh. Ya, gitu ya. Paham ya? Nah, jadi man la yubati syam pada saumalahu, siapa orang yang enggak niat di malam hari, ya maka nggak sah puasanya. Nah, ini kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah sampai kapan? Sampai zuhur. Zuhur habis. Maknanya boleh puasa sunnah habis subuh boleh. Ya. Boleh puasa sunnah jam 7 boleh tak? Boleh. Jam 8 boleh. Sebenarnya syarat belum melakukan perbuatan yang batal puasa. Dari musola, ya dari masjid diajak mampir makan nasi ulam. 2 piring, tahunya 3. Sampai rumah, ya pura-pura nanya bininya, ada makanan nggak? Nggak ada bang, abang puasa aja. Malero. Udah apa tuh? Udah kenyang makan nasi ulam sama tempat. Paham nggak? Jadi belum ada membatalkan. Dia habis subuh, ya belum minum, ya belum ngopi, belum makan. Pokok belum ada yang batalin, boleh. Paham nggak? Nah, aku makan sulam 3 bulan tadi. Pulang. Ada masak apa? Nggak masak pun capek. Abang puasa aja deh. Abang teman kuat nggak sahur? Nggak tahu. Makan banyak ya. Nggak boleh nggak satu apa nggak boleh nggak melakukan satu yang udah batalkan puasa. Sampai itu zuhur habis waktu. Ya paham ya? Terusin. Fayaqulu kulla lailatin nawaitu sama gadin an adai fadhi Ramadan hajjat tara. Maka diucapkan tiap malam. Ini diucapkan lafaz semuanya di hati. Ya maka nih kalau kita niat bersama habis salat tarawih, nawaitu sama gadin itu bukan niat, cuma melafazkan doang, niat di hati. Ya udah, aku niat bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Aku niat puasa Ramadan insya hari kan Allah Ta'ala, udah gitu aja. Ya niat hati bekerja. Kalau ucapin doang hati nggak bekerja, bukan niat. Semuanya di hati, mulai puasa di hati, niat haji di hati, niat ini semua di hati, ya. Jangan sampai ucapin doang tapi hati nggak bekerja, hati nggak niat, ini nggak sah ya, paham ya? Udah bisa ya? Hah? Di sini aja panjang-panjang benar, gimana? Di sini aja ya. Saya cepat benar Ustaz, emang tidak datang terlambat. Ya Rabbana